YouTube channel. Ketemu lagi. Kali ini aku bakalan bahas soal lagi. Bahas soal apa? Aku bakal bahas soal UTBK. Jadi untuk para pejuang UTBK, kalian jangan sampai lupa untuk persiapan, prepare yang banyak. Dan soal apa yang akan aku bahas? Tentu saja soal yang kaitannya dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu banyak banget soalnya muncul di soal UTBK yang ada di TPS atau tes potensi skolastik. Jadi di TPS itu ada yang namanya PPU dan PBM. Nah, PPU apa? PBM juga apa? Ini dia keterangannya, aku cantumkan. Jadi kedua jenis tes itu adalah bagian dari bahasa Indonesia yang di dalamnya tesnya tentang kebahasaan bahasa Indonesia kayak gitu. Oke ya, kita langsung saja. Jadi ada beberapa soal dari tahun sebelumnya yang akan aku bahas. Tapi sesuai saran kalian, nanti akan aku pause dulu untuk bagian soal supaya kalian bisa ngerjain dulu dengan cara kalian dan dicek betul atau enggak. Oke, kita simak penjelasannya. Oke, ini dia pembahasan soal UTBK tahun 2019. Bagian TPS, khususnya PBM dan PPU. Nah, ini dia komponen jumlah soal sama lokasi waktunya. Jadi di tes potensi skolastik itu komponennya ada 4. Ada penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat pengetahuan kuantitatif yang akan aku bahas khususnya di nomor 2 dan 3. Jumlah soal di PBM ada 20 soal dengan 3 bacaan, dan di komponen PPU sama 20 soal, 3 bacaan juga, plus ada bahasa Inggrisnya. Jumlah soal bahasa Indonesia 12, maaf bukan 20 ya. Jadi campur dengan bahasa Inggris. Kalau nggak ada perubahan masih sama. Untuk materi PPU dan PBM-nya sendiri ada ini. Di PPU aku tambahkan ada bahasa Inggris karena mereka nyatu dalam satu PPU gitu. Untuk pemahaman bacaan dan menulisnya, sebetulnya PPU dan sama PBM itu ada irisan ya. Jadi sama-sama naungan di pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi materinya pun masih ada yang sama, jadi sangat beririsan. Di PBM ada konjungsi atau kata hubung, kemudian gagasan pokok, kalimat inti, ejaan, simpulan, menyunting teks, menyusun wacana, pemahaman isi teks, kohesi dan koherensi teks. Kohesi dan koherensi teks itu nyambung enggaknya dari kalimat satu ke kalimat selanjutnya ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di PBM ini materinya sangat-sangat kaitannya dengan wacananya itu sendiri. Nah, kalau PPU dia lebih ke rincian materi-materi bahasa Indonesia secara kebahasaan. Ada makna kata, ada kata bentukan, ada ejaan, kata baku, rujukan dalam teks, kalimat efektif, topik bacaan, hubungan antar paragraf, teks rumpang. Dan di bawahnya ada tata kata, tata makna kalimat, dan tata bahasa. Oke, kita siap ya. Kalau kalian mau jawab dulu, boleh kalian pause dulu di bagian soal yang ada yang belum ada kunci jawabannya. Ini dia nomor pertama. Pastikan lihat petunjuk soalnya, tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 28. Artinya ada 8 soal yang mengacu pada teks ini gitu ya. Ini pertanyaan pertamanya, apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas? Coba kalian baca, boleh di pause dulu, kalian perhatikan, pahami, baru kalian akan tahu jawabannya. Oke, kalau udah kita akan lanjut. Ini dia pembahasan yang aku buat, tapi sebelumnya aku mau liatin slide yang bagian ini. Cara menentukan judul bacaan. Bisa menggunakan bahwa satu, judul itu cirinya dia tidak bertele-tele, dia bukan kalimat panjang. Yang kedua, dia berupa frasa bukan klausa. Klausa itu kan adalah anak di bawah kalimat ya, jadi dia pasti pendek. Kemudian dia menggambarkan ide pokok, menggambarkan inti dari paragraf. Jadi ceritanya tentang apa sih wacana itu gitu. Pasti kaitannya sama judul. Yang keempat, judul harus mewakili keseluruhan isi teks. Ini jelas banget ya. Yang kelima nih, cara yang sering aku gunakan. Jadi kalau kalian gak paham sama cara 1, 2, 3, 4, kalian bisa pakai cara 5 aja. Cari kata dalam paragraf yang sering diulang-ulang. Jadi ini juga membaca cepat bertujuan agar mengetahui keseluruhan isi teks. Mengasah kemampuan baca cepat kalian. Kita balik lagi ke pembahasan yang aku buat ya. Jadi kita baca teksnya sama-sama dan tolong kalian pahami, kita sama-sama pahami. Teksnya isinya seperti ini. Masalah yang dihadapi dalam praktek budidaya padi semakin beragam. Konversi lahan sawah di sentra penghasil padi terus berlangsung. Masalah yang pertama nih. Perubahan iklim global yang berdampak terhadap anomali iklim mendorong perkembangan hama dan penyakit yang mengancam keselamatan produksi padi. Masalah kedua. Akibatnya,
Hasil produksi pertanian mengalami penurunan. Ini paragraf sebab akibat. Dikasih tahu akibatnya karena sebab yang tadi. Dispesifikan lagi, penurunan itu terjadi karena biaya perlindungan tanaman padi dari hama penyakit semakin tinggi. Oke, itu paragraf 1 nih. Berarti paragraf 1 sebab akibat. Sebabnya adalah bahwa ada beberapa hal akibatnya penurunan hasil produksi padi. Paragraf kedua, di Indonesia penyakit penting tanaman padi ialah hawar daun bakteri, penyakit tungro, bercak daun atau pirikularia, busuk batang, hawar pelepah daun, kerdil hampa dan kerdil rumput. Kehilangan hasil padi akibat gangguan hawar daun bakteri berkisar 15-24% katanya. Pada tahun 2010, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah. Titik-titik menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Lebih spesifik kan paragraf 2 ini dibanding paragraf 1. Dia lebih menjelaskan yang jadi utama penyebabnya adalah penyakit. Kemudian dikasih contoh bagian mana yang dapat berapa persen kerugian. Di paragraf 3, penulis seolah memberikan saran atau alternatif pemecahan masalahnya. Melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak titik-titik dari pengelolaan ekosistem pertanian padi. Produksi padi berperan penting untuk memenuhi kebutuhan sehingga kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman harus ditingkatkan dalam sistem produksi. Dia ngasih saran. Perlindungan tanaman padi dari gangguan penyakit idealnya berpangkal pada prinsip keseimbangan lingkungan. Dalam usaha perlindungan tersebut tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam memanipulasi komponen lingkungan yang memenuhi perkembangan penyakit itu sendiri. Nah, aku pakai cara yang kelima. Kata yang sering muncul di sini aku tulis ada kata penyakit. Di paragraf 1 ada, paragraf 2 ada, paragraf 3 juga ada. Kemudian ada kata penurunan produksi. Di paragraf 1 ada, paragraf 2 ada, kalau paragraf 3 eksplisit atau tersirat. Tapi sama-sama tentang penurunan produksi. Nah, kata yang paling penting muncul di semua paragraf adalah padi itu sendiri. Nah, setelah kita paham, kaitannya adalah padi dengan penyakitnya, dengan penurunan produksi, kita pasti tahu nih. Nah, kita lihat optionnya. Yang A, permasalahan dalam praktik budidaya padi. Masih umum kan? Artinya dia akan menjelaskan secara rinci permasalahannya aja, padahal di sini lebih kompleks dari itu. Jadinya salah atau kurang tepat. Yang B, macam-macam penyakit tanaman padi. Sama kayak yang A, lebih dari itu loh di paragraf ini. Tidak hanya tentang macam-macam penyakit saja. Itu hanya ada di paragraf kedua. Itu pun dibarengi dengan akibatnya. Backsoundnya air hujan nih. Sorry ya, jadi kedengaran suara hujannya. Yang C, perlindungan tanaman padi dari gangguan penyakit. Nah, ini juga seolah-olah betul kan, ini pengecohnya. Seolah-olah betul ada saran perlindungannya, dari gangguan penyakitnya juga iya. Nah, tapi perlu kalian ingat bahwa perlindungan belum dipaparkan secara rinci di atas. Dia baru ngasih saran aja di paragraf ketiga, gitu ya. Jadi belum dipaparkan secara rinci atau secara jelas. Itu hanya saran oleh penulis di paragraf ketiga. Artinya pengecoh banget tuh yang C. Yang D, oke, kalian ada yang, kalau ada kalian jawab yang C dengan alasan kalian boleh komen ya. Yang D, penurunan produksi padi akibat gangguan penyakit. Aku jawab ini kenapa? Karena yang pertama dari kata kunci muncul semua, kemudian mencakup semua ide setiap paragrafnya. Penurunan produksi adalah akibat yang ada di paragraf 1, 2, dan 3. Penyebabnya penyakit ada di 1, 2, dan 3. Ya udah, berarti mencakup semua. Yang E kenapa kurang tepat? Dia isinya pengaruh perubahan iklim terhadap perkembangan penyakit padi. Ini kan kejauhan, orang perubahan iklim aja dibahasnya cuma sedikit kan di paragraf 1, jadi gak mungkin. Gitu ya. Kalau ada kalian pendapat yang beda, boleh kalian komen ya, biar jadi bahan diskusi. Nah, ini juga boleh kalian catat. Untuk tata cara kalian nyari judul, kalau kalian agak bingung atau lupa, kalian bisa pakai alternatif ini. Sebetulnya kan mencari judul itu butuh nalar juga. Oke. Soal selanjutnya, boleh kalian pause dulu. Pertanyaannya adalah letak yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah, jadi di soalnya dikasih satu kalimat, cocoknya diselipin di mana nih gitu. Kalimatnya isinya seperti ini.
Langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian, katanya gitu. Oke, setelah kalian pause aku mau bahas ya. Ini dia pembahasannya. Aku langsung cobain, kita baca kalimatnya kalau diselipkan setelah kalimat satu. Masalah yang dihadapi dalam praktik budidaya padi semakin beragam. Beragamnya aja belum dijelasin, masa tiba-tiba langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit belum tahu kan? Udah jelas yang satu tuh salah. Yang B, setelah kalimat 2 kita lihat. Konversi lahan sawah di sentra penghasil padi terus berlangsung. Padahal setelah 2 yang ketiga masih bentuk masalahnya, jadi nggak mungkin tuh 2 sama 3. B sama C pasti salah. Sisanya D sama E. Yang D, akibatnya hasil produksi pertanian mengalami penurunan. Tapi di 5 langsung dispesifikasiin penurunan itu terjadi karena. Jadi lebih cocoknya dipenggal di 4 atau setelah 5. Ternyata kan setelah 5. Karena kalau kamu penggal di 4, jadi nggak nyambung kelanjutannya gitu. Ya, jadi jawabannya ada di setelah kalimat 5. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sih menjebak kalau menurut aku. Pertanyaan singkat tapi banyak jebakannya. Jawabannya banyak yang mirip banget kalau kita nggak terlalu teliti. Dan jadinya buang waktu. Pertanyaannya adalah kata sambung yang tepat untuk melengkapi pada kalimat 8. Jadi kalimat 8 isinya seperti ini. Pada tahun 2010, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah. Titik-titik menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Silakan pakai pemahaman dulu, dicoba satu-satu, dipahami. Boleh di pause dulu ya. Kalau udah, kita akan bahas. Jawaban aku E, ada yang sama nggak nih? Kalau ada yang beda, kamu punya pendapat sendiri boleh komen ya. Oke, kenapa yang A menurut aku itu kurang tepat? Dia adalah pengecoh sesungguhnya, karena kalau kamu baca ini sangat seperti betul. Pada tahun 2010, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah. Bahkan, menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Kenapa aku sebut pengecoh? Karena di kalimat 7 sebelum di kalimat 7 bunyinya seperti ini. Sebelumnya kehilangan hasil panen merupakan akibat yang biasa terjadi karena hama. Jadi nggak mungkin disebut bahkan, karena bahkan itu aku tulis nih, bahkan itu konjungsi yang bermakna penguatan lebih-lebih. Kan nggak mungkin kita mengatakan lebih-lebih kalau ternyata sebelumnya pun itu menjadi akibat yang biasa. Gitu ya. Yang B ada dan itu konjungsi yang bermakna penambahan. Kita baca nih, pada tahun 2010 penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah. Dan menyebabkan, nah ingat, dan itu kalau dibubuhi koma, artinya rinciannya harus lebih dari 2, tapi dia kan bukan rincian lebih dari 2, jadi nggak boleh pakai koma. Dari ketatahahasaan aja udah salah penempatan, jadi salah ya. Sekilas kayak enak kan kalau dibaca, semua tuh kayak enak. Pindah ke C. C ada kemudian, konjungsi bermakna kelanjutan, kayak proses ya. Jadi kalau kalian pakai nalar kalian, ini kan bukan proses gitu ya. Pada tahun 2010 penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah, kemudian menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Aku bilang kurang tepat karena bukan berupa urutan atau langkah yang berproses, tapi kalau dibaca sekilas kayak bener, ya nggak sih? Kalau yang D ada maka, ingat maka itu maka jika, maka sebab, jadi sebab akibat. Tapi di sini kan tidak ke sebab akibat. Kita baca nih. Pada tahun 2010 penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah. Maka menyebabkan, sebetulnya kan kalau maka nggak usah pakai kata menyebabkan. Maka gagal panen di beberapa, tinggal gitu kan. Kalau maka menyebabkan jadinya kan tidak efektif. Dari itu aja udah nggak enak dan salah. Jadi kita lihat yang E itu ada kata yang. Nah, menurut aku ini tingkatannya analisis ya, soal ini akan banyak makan waktu. Tapi kalau kamu ngerasa ini mudah, kamu bisa kejebak gitu kalau nggak hati-hati. Kenapa jawabannya E? Aku sebut dia adalah keterangan sisipan atau keterangan penjelas dari kata sebelumnya. Karena kalau ada yang bilang, ini kan dia nggak boleh dipakai koma sebelumnya. Iya, karena dari setelah koma ini, dari kata yang sampai titik, dia keterangan tambahan. Kalimatnya, pada tahun 2010 penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah.
Padahal kalimatnya udah selesai sampai situ. Yang menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa itu keterangan tambahan aja. Dan kalau kalian di kalimat 7 juga kan udah disebutin akibat semuanya tuh yaitu gagal panen gitu. Gitu ya semuanya. Oke, kita lanjut. Agar menjadi logis, kalimat 12 harus diperbaiki dengan cara apa? Silakan pause dulu untuk kalian cari jawaban kalian pribadi dulu. Oke, setelah itu aku akan bahas. Sebentar ya, aku edit dulu. Oke, lanjut lagi. Jadi ini untuk nomor selanjutnya, ini pembahasannya. Agar menjadi logis, kalimat 12 harus diperbaiki dengan cara, kalimatnya aku tulis, dalam usaha perlindungan tersebut tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam memanipulasi komponen lingkungan yang memengaruhi perkembangan penyakit itu sendiri. Aku kasih keterangan, makna kata terlepas itu kan maknanya tidak sengaja dilepas sehingga kurang tepat. Jadi kalau udah tahu di awal kesalahannya ada di mana, kalian jadi enak. Jadi langsung tahu bahwa jawabannya adalah C. Tapi aku akan kasih pemahaman, aku akan jelaskan dari mulai A. A itu menghilangkan kata dalam pada awal kalimat. Biasanya kalau kalian sudah paham dengan kalimat efektif pasti langsung jawab A. Padahal tidak semua kata dalam di awal itu akan membuat kalimat tidak efektif. Karena di A, ketika kita hilangkan dalam, kesalahan masih ada, yaitu di kata terlepas, gitu ya logikanya. Untuk yang B, menambahkan kata melakukan sebelum kata usaha. Dalam melakukan usaha perlindungan, aku salah nyimpennya ya, harusnya sebelum kata usaha. Dalam melakukan usaha perlindungan, padahal usaha itu maknanya udah melakukan. Oke ya, gitu ya keterangannya. Aku salah kasih keterangannya, jadi letaknya itu melakukan di sebelum kata usaha, jadi kalimatnya seperti ini. Dalam melakukan usaha perlindungan, padahal usaha itu udah melakukan gitu ya. Jadi kurang tepat. Yang C mengganti kata terlepas dengan kata lepas. Kenapa? Dalam usaha perlindungan tersebut tidak lepas, bukan tidak terlepas. Kalau tidak terlepas kan maknanya rancu, tidak sengaja dilepas. Kan harusnya cukup tidak lepas aja, tidak keluar dari ini gitu maknanya. Yang D kenapa kurang tepat? Mengganti kata dalam sebelum kata memanipulasi dengan kata untuk. Dalam usaha perlindungan tersebut tidak terlepas, terlepasnya masih tetap salah, dari kegiatan manusia untuk memanipulasi komponen. Betul sih, tapi kan masih ada kesalahan di kata terlepas. Di E mengganti kata memengaruhi dengan kata berpengaruh, maknanya jelas beda loh. Kita baca nih. Dalam usaha perlindungan tersebut tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam memanipulasi komponen lingkungan yang berpengaruh pada, harusnya yang memengaruhi kan sama, yang lebih tepat itu yang memengaruhi kan. Kenapa? Kata pada di sini menunjukkan posisi atau tujuan. Dia sebagai kata depan. Kita suka masih salah aja nih pakai kata pada. Sama kayak kata yang lain ya, nanti aku jelasin kalau ada yang kalian pengen dijelaskan lebih lanjut tentang kata depan. Gitu ya, kita lanjut lagi. Selanjutnya ini masih soal teks dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 9. Boleh pause dulu. Pahami, pikirkan apa yang menurut kalian tepat untuk ada di kalimat 9, mengisi titik-titik yang kosong. Kalau udah, kita akan bahas. Ini dia pembahasannya. Jadi, pembahasannya aku taruh lagi ke kalimat 9-nya, aku ketik ulang. Melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak titik-titik dari pengelolaan ekosistem pertanian padi. Ingat ya, yang tadi kita harus belajar dari kesalahan sebelumnya, kata terlepas. Yang tidak terlepaskan, kalau kalian cek di KBBI itu nggak akan muncul kata terlepaskan, adanya terlepas aja. Udah dari katanya aja udah rancu, salah. Kita pindah ke B. Terhindar, merupakan usaha yang tidak terhindar. Kan maknanya sama aja, terlepas gitu kan, kurang tepat. Nah jawabannya di C, merupakan usaha yang tidak terpisahkan, artinya mereka satu kesatuan gitu loh. Yang D, kenapa salah? Yang D gak nyambung. Penyakit merupakan usaha yang tidak teralihkan lah, kok jadi tidak teralihkan gitu ya. Yang E merupakan usaha yang tidak terbebas lah, jadi tidak terbebas, kejauhan maknanya. Jadi jawabannya ada di C ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, kalau kecepatan kalian boleh komen ya, kasih saran. Oke, selanjutnya. Ini panjang nih. Pertanyaannya adalah kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan? Ingat, kalau nyari simpulan baca dari awal sampai akhir.
dipahami dulu baru bisa menyimpulkan. Pause dulu aja. Nah, jadi aku mau kasih tahu dulu nih. Kalau kalian mau menyimpulkan, kalian bisa pakai cara ini. Perhatikan kalimat terakhir paragraf. Kalau ditandai kata jadi dengan demikian oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu udah jadi ciri bahwa udah ada lo simpulannya di akhir gitu. Kemudian tentukan ide pokok, itu wajib banget paham dulu ide pokoknya tentang apa. Tadi kan udah ya, karena pertanyaannya beruntun, enak. Jadi kita udah tahu ide pokoknya setiap paragraf apa. Yang ketiga, cek hubungan antar paragraf tentang apa aja. Yang keempat, uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Jadi intinya di akhir tuh mau mencapai apa gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan aku. Jawabannya di sini C ya. Sebentar, aku naikin dulu karena yang E-nya ketutup. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini pembahasannya aku naikin ke atas tapi jadinya agak nutup ya bagian soal. Jadi kita pahami ide pokok setiap paragraf. Paragraf 1 dia tentang sebab permasalahan budidaya padinya apa aja. Paragraf 2 penyakit pada padi, penyebabnya ada akibatnya gagal panen. Kok penyebabnya sih? Paragraf 3 saran dalam perlindungan tanaman padi kaitannya dengan kegiatan manusia gitu kan ya. Yang A, dapat disimpulkan bahwa perlindungan padi dari gangguan penyakit yang selama ini dilakukan belum efektif lah. Kok belum efektif gitu? Padahal kan belum dirinci perlindungan padinya kayak gimana gitu. Meskipun tersirat ada di paragraf 3 tapi nggak rinci gitu ya. Untuk yang B, simpulan yang dapat diambil adalah banyak hama padi yang berpotensial mengancam. Kok jadi ke hama padinya gitu ya yang jadi utamanya. Jadi menurut aku kurang tepat. Pindah ke C, dengan demikian metode perlindungan tanaman padi yang lebih sesuai dengan kondisi padi dapat diimplementasikan. Artinya kan menjuruskan di paragraf 3 lebih spesifiknya apa tuh yang kaitannya dengan ide pokok gitu ya. Kenapa yang D sama E kurang tepat? Yang D, semua itu membawa kita pada simpulan bahwa diperlukan strategi pengelolaan padi dalam menghadapi perubahan. Yang dimaksud perubahannya apa? Kan gak jelas gitu. Di teks gak ada tuh jelasin perubahan, adapun perubahan iklim gitu kan. Alasan yang selain konversi lahan. Yang E, kesimpulan di atas menunjukkan bahwa penyakit padi berhubungan erat dengan penurunan produksi. Itu mah bukan simpulan, itu mah udah jelas info gitu kan, sebab akibat di semua paragraf gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi boleh kalian catat juga. Selanjutnya, pertanyaannya adalah kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf 2. Jadi fokusnya ke paragraf 2 aja. Mana sih yang cocok gitu untuk nambahin kalimat di paragraf 2. Dan paragrafnya di mana gitu. Kalimatnya di mana maksudnya. Boleh di pause dulu, boleh cari jawaban sendiri dulu. Oke, kalau udah aku bahas. Jadi kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf 2? Fokus ya ke paragraf 2. Paragraf 2 aku baca lagi. Di Indonesia penyakit penting tanaman ialah hawar daun bakteri, penyakit tungro, bercak daun piricularia, busuk batang, hawar pelapah daun, kerdil hampa, sama kerdil rumput. Kehilangan hasil padi akibat gangguan hawar daun bakteri berkisar 15-24%. Pada tahun 2010, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah. Titik-titik menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Nah, kamu misalnya jawab A nih. A itu penyakit tungro menyebabkan 12.340 hektar tanaman padi kena puso gitu ya. Jadi ini gagal panen. Nah, kenapa kurang tepat? Karena masih berupa rincian yang seharusnya diselipkan di tengah. Karena kan ini tuh kayak mau ngasih tambahan gitu kan. Sedangkan pertanyaannya melengkapi. Melengkapi itu kan berarti ngasih kalimat di akhir. Artinya yang A kurang tepat. Pindah ke B. Tanaman padi dilaporkan gagal panen karena terserang hama wereng coklat. Ini juga sama kayak yang A. Dia tuh kayak ngasih rincian lagi untuk ditaruh di kalimat setelah 7 gitu ya, atau sebelum 8. Kenapa jawabannya C? Akibat kegagalan panen, petani mengalami kerugian. Artinya kan nyambung. Setelah 7-8 ngasih contoh, kena bakteri itu hasilnya kayak gimana, ya ujungnya adalah rugi gitu. Kenapa yang D kurang tepat? Beberapa wilayah di Indonesia menjadi sentra penghasil padi sering gagal panen. Ya kan udah dijelasin di kalimat 7 gitu, ngapain dijelasin lagi. Yang E, pengendalian penyakit tanaman padi masih mengandalkan pestisida kimia sintetik. Sebetulnya ini pengecoh, tapi kan belum dijelasin. Gitu. Lanjut ya. Ini dia pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaannya adalah, ilustrasi yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan dalam tulisan di atas adalah, menurut kalian teks ini butuh apa sih? Silakan di pause ya, dan pahami apa jawaban kalian. Kalau udah aku bahas. Ini dia, jawabannya adalah tabel hasil panen padi di sentra produksi. Siapa yang jawabannya sama? Kenapa sih B, C, D, E kurang tepat? Aku kasih penjelasan di samping jawaban. Di B, foto lahan penanaman padi. Lah buat apa gitu kan? Kan nggak nyeritain tentang cara menanam padi gitu. Yang C, gambar hama tanaman padi. Ya ampun, hama itu kan di sini nggak jadi topik utama gitu, cuman jadi penyebab utama iya, tapi lebih ke bahwa itu menyebabkan, bukan jenis-jenisnya. Pengecoh sih sebetulnya, bisa jadi kalian juga berpikiran C. Yang D, bagan langkah-langkah penanaman padi. Ini mah sama kayak yang B, kan bukan tentang menanam padi. Yang E, diagram presentasi penurunan produksi padi. Pengecoh, aku kasih caps lock tuh ya di situ, pengecoh. Kenapa? Produksi padi yang diceritakan sebagai contoh yakni sentra produksi gitu ya. Di E kan diagram presentasi penurunan produksi padi, tapi produksi padi di mana harus jelas. Jadi disebutin kan paragraf 1 sama 2 itu di sentra produksi gitu. Sentra produksi itu artinya di sentralnya ya, bukan di semua gitu. Di utamanya aja. Kalau di Indonesia Pulau Jawa gitu ya. Lanjut ya. Nah, gimana semuanya? Udah nyimak pembahasan aku? Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya kalau bermanfaat. Semoga bermanfaat deh ya pokoknya. Jadi jangan sampai kalian udah cute duluan atau nggak suka sama bahasa Indonesia, jadinya nggak ngerjain PPU sama PBM yang ada di TPS. Padahal poin itu besar banget dan penting kalau kamu bisa ngerjainnya. Dan ternyata nggak sesulit itu kan. Makanya pantengin terus, insya Allah aku nanti bikin video selanjutnya masih tetap tentang soal-soal PPU dan PBM yang ada di UTBK tentunya. Dan kalau yang mau ngasih saran, jangan lupa komen di bawah ini. Makasih, bye-bye.